Inilah nubuatan tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun penuaian beribu-ribu laksa. Tahun ini datang ditandai dengan banyak orang yang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Mereka yang bertahan akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga kesaksian mereka di saat melewati masa-masa sukar akan membuat banyak orang kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Gereja akan mengalami masa tuaian beribu-ribu laksa, di mana banyak orang akan berbondong-bondong datang ke gereja yang disebabkan oleh masalah dan situasi yang memaksa mereka. Saat itu terjadi, kekayaan dan kedudukan tidak dapat lagi menolong, sehingga mereka datang berbondong-bondong untuk mencari pertolongan Tuhan Yesus dengan rasa lapar dan haus. Gereja harus menyiapkan lumbung-lumbung untuk masa tuaian besar ini. Di tahun 2020, Tuhan sedang mengayunkan sabitnya untuk menuai bumi, sebab sudah masak tuaian di bumi. Akan terjadi kebangunan rohani besar di dunia Arab, Iran, Irak, India, Indonesia, Jepang, dan Cina, bahkan seluruh benua Afrika akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Akan terjadi mujizat-mujizat kreatif yang dibuat oleh Tuhan untuk meneguhkan firman-Nya yang disampaikan oleh para nabi-nabinya. Beberapa kota di Indonesia akan mengalami gelombang kebangunan rohani yang besar, dan Tuhan akan membangkitkan pemimpin-pemimpin muda yang diurapi untuk membawa suara kenabian ke kota-kota di seluruh Indonesia. Akan muncul pelayanan-pelayanan baru yang dibangkitkan oleh Roh Kudus untuk menggantikan pelayanan-pelayanan yang dikuasai roh agamawi dan mamon. Tuhan sedang mencurahkan pengurapan api untuk membakar setiap bagian sampah yang mencemari gerejanya. Akan terjadi gempa bumi, banjir, dan bencana alam yang akan merugikan banyak orang di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Ambon, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, Aceh, dan Padang akan mengalami goncangan yang tidak biasanya. Gereja harus berdiri dan berdoa supaya di masa-masa ini banyak orang akan berbalik dan percaya kepada Tuhan. Banyak pemimpin-pemimpin rohani akan dimurnikan. Beberapa akan jatuh karena mengalami perpecahan di dalam gereja. Semua ini Tuhan izinkan terjadi sebab Tuhan sedang memurnikan gerejanya untuk memiliki kerendahan hati. Siapa yang bertahan, maka mereka akan memperoleh mahkota kemuliaan dari Tuhan. Saat terjadi penuaian besar ini, setan akan membawa beberapa orang dan menawarkan mereka untuk hidup dalam zona nyaman. Cirinya adalah mereka merasa mampu, merasa bisa, merasa pintar. Golongan ini akan disingkirkan oleh Tuhan supaya hanya tinggal mereka yang melakukan amanat agung Tuhan yang kudus untuk pergi menyelamatkan bangsa-bangsa bagi Tuhan Yesus. Bisnis yang akan dibangkitkan dan yang akan dipulihkan Tuhan di tahun ini adalah bisnis properti, bisnis yang berhubungan dengan teknologi online, yang berhubungan dengan perkapalan dan perikanan, yang berhubungan dengan makan dan minum, yang berhubungan dengan gas dan minyak, akan menjadi bisnis yang paling dicari di tahun 2020. Tuhan sedang mengumpulkan bilangan orang-orang pilihan dari seluruh dunia dalam musim menuai ini. Dan Tuhan sendiri akan membangkitkan bala tentaranya yang perkasa, yang akan pergi ke desa-desa, kota-kota, dan bangsa-bangsa untuk melakukan kehendak Tuhan di musim ini. Orang-orang ini akan memiliki jiwa seperti seorang prajurit, tidak memikirkan dirinya sendiri, mereka hanya mencari perkenanan komandannya. Daniel 12 ayat 10, Yohanes 16 ayat 20, Matius 28 ayat 18-20, Markus 13 ayat 8, 2 Timotius 2 ayat 4, Wahyu 14 ayat 15-16. Demikianlah nubuatan untuk tahun 2020. Jadilah sesuai kehendak Tuhan.
Makassar, 29 November 2019. Bapak Pendeta Luther Dias, STH. Tuhan Yesus memberkati.